Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah menggerakkan hati seseorang, itu bukanlah hal yang tanpa maksud. Itu bukan kebetulan semata, tapi bisa jadi bagian dari takdir, pelajaran, atau bahkan sebuah pengingat bagi jiwa. Ada rasa yang belum selesai, ada doa yang belum sempat terjawab, atau ada ikatan batin yang belum tuntas dilepaskan. Setiap hati yang pernah dekat, pernah berjumpa, atau bahkan hanya singgah sebentar, meninggalkan jejaknya masing-masing. Dan terkadang, jejak itu kembali terasa, entah melalui kerinduan yang tiba-tiba, mimpi yang membingungkan, atau perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada seseorang yang sedang memikirkanmu, seolah ada getaran hati yang sedang mengarah kepadamu. Ingatlah, hati manusia bukan miliknya sepenuhnya. Ia bisa merasa rindu, menyesal, mencintai dalam diam, tanpa bisa mengendalikan sepenuhnya. Karena hati berada dalam genggaman Allah, Dialah yang maha membolak-balikkan hati manusia sesuai kehendaknya. Maka, jika kamu tiba-tiba teringat seseorang, atau merasa ada energi yang datang kepadamu, bisa jadi itu adalah bagian dari cara Allah berbicara kepadamu tanpa kata-kata. Hari ini mari kita menyelami pesan-pesan tak terlihat itu. Perasaan getaran jiwa dan energi batin yang mungkin sedang mengarah kepadamu dari orang-orang yang pernah hadir. Jangan masih menyimpan rasa. Bagian 1. Perasaan yang belum usai. Ada seseorang yang diam-diam merindukanmu. Ia menatap layar ponsel, menulis pesan, lalu menghapusnya kembali. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena merasa sudah tak punya hak untuk mengganggu duniamu lagi. Dalam hatinya, ia masih menyimpan kenangan. Tapi realita berkata, kisah kalian sudah selesai. Namun, benarkah sudah selesai? Sebab hatinya masih saja gelisah. Masih ada ruang kosong yang hanya bisa terisi oleh sosokmu. Ia mencoba melupakan, namun justru semakin mengingat. Ada pula yang hatinya ingin bicara, ingin mengatakan, aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi lisan memilih bungkam karena tak ingin terlihat lemah. Ia berusaha kuat, berusaha ikhlas. Namun keikhlasan bukan berarti tanpa rasa. Ia hanya menyembunyikan luka dengan doa-doa yang lirih. Berharap kamu mengerti. Meski tanpa kata, beberapa orang pernah hadir dalam hidupmu dan kini ingin kembali. Bukan untuk melanjutkan cerita, tapi untuk mendengarkan kabarmu, mengetahui bagaimana kehidupanmu sekarang. Mereka ingin mendengar suaramu lagi, melihat senyummu. Bukan karena belum move on sepenuhnya, tapi karena kamu pernah menjadi rumah. Tempat curhat, tempat belajar tentang arti kedewasaan. Dan ada pula seseorang yang hatinya masih penuh cinta. Namun hidup tak selalu memberi ruang untuk cinta itu tumbuh. Beban hidup, tanggung jawab, masalah pribadi membuatnya merasa tak layak memperjuangkan apapun saat ini. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tak mampu. Ia ingin hadir, tapi hatinya sudah lelah berperang dengan kenyataan. Ada jiwa yang tenggelam dalam kesedihan karena tak pernah bisa jujur. Ia menyimpan perasaan itu begitu dalam. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Setiap kali melihatmu dari kejauhan, hatinya bergetar. Ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin menumpahkan semuanya. Tapi ia tahu, kehadirannya bisa jadi tak lagi diinginkan. Dan seseorang itu memilih mencintaimu dari kejauhan, tak pernah mengusik, tak pernah mengganggu. Ia hanya memperhatikan dari balik layar, diam-diam mendoakan. Karena menurutnya, mencintaimu dari jauh lebih mulia daripada memaksakan kehadiran yang tak kamu inginkan. Ia tahu, mencintaimu adalah perjuangan berat, sebab kamu adalah sosok yang tak mudah dimiliki. Beberapa orang masih menyebut namamu dalam doanya, bukan untuk kembali memiliki, tapi agar kamu selalu dalam kebaikan, agar hidupmu tetap diberkahi, meski tanpa mereka. Ada pula yang setiap hari menyesali kepergianmu, menyesali kota-kota yang pernah menyakitimu. Andai waktu bisa diulang, mereka ingin memperbaiki semuanya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Mereka hanya bisa berharap kamu tidak membenci. Cukup jika kamu tidak melupakan sepenuhnya perasaan. Perasaan ini tidak selalu tampak di permukaan. Mereka tersembunyi di balik aktivitas sehari-hari, terselip dalam senyum palsu,
dan rutinitas yang membosankan. Namun jika kamu peka, jika hatimu lembut, kamu akan merasakannya. Getaran itu nyata, energi itu sampai, dan semua ini terjadi karena hati tidak bisa dibohongi. Cinta yang tulus, meski tak bersuara, tetap punya cara untuk sampai. Bisa lewat mimpi, lewat firasat, atau melalui rindu yang datang tanpa sebab. Inilah perasaan yang belum usai, yang tidak meminta balasan, tapi hanya butuh dimengerti, yang tidak mengharapkan kembali, tapi ingin dikenang dengan baik. Mereka adalah jiwa yang masih terhubung denganmu dalam diam. Dan mungkin salah satunya sedang menyebut namamu saat ini. Bagian dua jiwa yang masih terikat. Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya bertemu dengan raga, tetapi juga dengan jiwa, dan jiwa yang bersinggungan denganmu tidak akan mudah melupakan getarannya. Ada yang hadir dalam hidupmu bukan untuk tinggal, tapi untuk meninggalkan pelajaran. Namun tidak sedikit pula yang merasa bahwa dirimu adalah kehilangan terbesar yang pernah mereka alami. Bagi sebagian orang, hubungan denganmu adalah madrasah kehidupan. Ada kedewasaan yang tumbuh karena hadirmu. Ada luka yang menyadarkan bahwa kasih sayang yang tulus itu nyata, meski tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Tapi sungguh, kamu meninggalkan jejak yang dalam, jejak yang tidak bisa mereka hapus. Walau waktu terus berjalan, jejak yang tidak tergantikan oleh siapapun setelahmu. Mereka mungkin tertawa, terlihat bahagia, namun dalam keheningan, namamu masih mereka sebut dalam doa. Mereka masih membicarakanmu, walau tidak di hadapanmu. Masih bertanya-tanya, apakah kamu merindukan mereka? Apakah kamu bahagia tanpanya? Apakah kamu pernah merasa kosong setelah perpisahan itu? Ada yang diam-diam menyesal, menyesali ucapan-ucapan yang dulu terdengar biasa, tapi ternyata menorehkan luka. Mereka ingin menarik kembali kata-kata yang dulu terucap dalam ego, tapi kini menjadi penyesalan abadi. Mereka menyadari bahwa cinta sejati itu bukan tentang memiliki, tapi tentang bagaimana hati mampu mencintai dengan ikhlas, meski harus melepaskan. Namun sebagian jiwa masih terikat, masih berharap bahwa suatu hari Allah mempertemukan kalian kembali, bukan karena dunia, tapi karena takdirnya yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ada cinta yang belum selesai, tapi sudah harus direlakan, dan disitulah ujian terbesarnya, merelakan tanpa membenci, meninggalkan tanpa dendam, mengikhlaskan sambil terus mendoakan dari jauh. Sebagian yang lain telah menyerah, bukan karena berhenti mencintai, tapi karena merasa perjuangan itu tak bersambut. Mereka lelah menjelaskan perasaan kepada hati yang tak lagi ingin mendengar. Mereka memilih diam, karena tahu cinta tak selalu harus dimengerti oleh yang dicinta. Namun di balik semua itu, satu hal yang pasti, hati-hati yang pernah tersambung tidak benar-benar bisa saling melupakan, terutama jika hubungan itu dibangun atas dasar keikhlasan dan cinta karena Allah. Dalam Islam, cinta sejati adalah yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Cinta yang mendoakan diam-diam dalam sujud. Cinta yang menahan diri dari maksiat karena takut kehilangan berkahnya. Cinta yang tidak menuntut apa-apa selain ridhonya. Mungkin kalian berpisah karena dunia, tapi jika niat kalian tulus karena Allah, maka tidak ada cinta yang sia-sia. Semua akan kembali, entah dalam bentuk jawaban atau dalam bentuk pahala. Jiwa-jiwa yang masih terikat itu sesungguhnya sedang diajarkan oleh Allah tentang arti sabar, tentang bagaimana menggantungkan harapan bukan pada manusia, tapi pada Sang Pemilik segala hati. Jika kamu termasuk jiwa yang merasa masih terikat, tenanglah, tidak ada yang salah dengan perasaanmu. Itu adalah bagian dari prosesmu menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Namun jangan lupa untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Katakan dalam doamu, ya Allah, jika Dia memang tak Kau takdirkan untukku, maka hapuskanlah rinduku dengan kelembutanmu, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik menurutmu. Jangan biarkan aku mencintai seseorang lebih dari cintaku kepadamu, karena pada akhirnya
Hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar ditakdirkan untuk tetap tinggal dan siapa yang hanya datang untuk menguatkan imanmu. Lalu pergi, bagian 3, keluarga dan kehidupan pribadi. Di balik wajah-wajah yang kita temui setiap hari, ada hati yang menyimpan rindu, luka harap, dan doa. Dan di dalam lingkaran keluargamu sendiri, ada jiwa-jiwa yang sebenarnya sangat memikirkanmu. Mereka mungkin tidak selalu bisa mengungkapkan dengan kata, tapi perasaan itu nyata, tersimpan dalam diam, dalam perhatian kecil, dalam doa yang tak terdengar. Ada yang setiap hari mengingatmu dalam sujudnya, merindukan momen-momen sederhana, duduk bersama di ruang tamu bercanda tanpa beban, atau sekadar saling bertukar cerita tentang hari yang telah dilewati. Mereka berharap seandainya waktu bisa diputar, hubungan kalian tidak akan sejauh ini. Namun tidak semua anggota keluarga mampu menunjukkan kasih sayang dengan cara yang kamu harapkan. Ada yang terlalu gengsi untuk memulai percakapan. Ada yang memendam amarah yang belum selesai. Ada pula yang sebenarnya ingin memelukmu, tapi dinding ego dan masa lalu terlalu tinggi untuk dilewati. Dan di sisi lain, ada yang saat ini sedang berjuang keras menghadapi badai. Dalam kehidupannya sendiri, mereka berada dalam tekanan yang tak terlihat oleh mata. Mungkin kamu merasa dilupakan, tak dianggap, atau dijauhi. Tapi sesungguhnya mereka hanya sedang berusaha bertahan. Kamu tidak tahu betapa seseorang dalam keluargamu menangis dalam sepi, berjuang sendiri demi keluarganya, demi anak-anaknya, atau demi kesehatan mentalnya. Mereka tidak sedang menjauh karena tidak peduli, tapi karena mereka sedang tenggelam dalam masalah yang lebih besar dari yang bisa mereka jelaskan padamu dalam hidup. Kita diajarkan oleh Allah untuk saling memahami dan memberi maaf karena tidak ada keluarga yang sempurna. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam pun dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi beliau tetap memaafkan dengan kelembutan seorang hamba yang ikhlas. Memaafkan keluarga bukan berarti kamu setuju dengan perlakuan mereka. Tapi karena kamu memilih untuk tidak membiarkan luka mengotori hatimu. Kamu memilih damai, bukan dendam. Kamu memilih Allah, bukan ego. Dan jika kamu merasa keluargamu tak lagi menjadi tempat pulang, ingatlah bahwa Allah selalu membuka pintunya untukmu. Allah adalah sabak bekinya, tempat curhat, tempat kembali, dan tempat bergantung. Terkadang Allah izinkan luka dari keluarga agar kamu lebih dekat dengannya. Kehidupan pribadi tidak selalu terlihat dari luar. Ada yang tampak tenang, padahal hatinya berantakan. Ada yang terlihat kuat, padahal sudah lama menangis diam-diam. Dan mungkin kamu sendiri pun begitu. Di balik senyum yang kamu tampilkan, ada perjuangan yang tak semua orang pahami. Kamu lelah menjadi penguat bagi banyak orang. Tapi ketika kamu lemah, tak ada yang benar-benar hadir. Namun ketahuilah, dalam sunyimu itu, Allah sedang menata hatimu, menguatkan jiwamu, dan menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Allah tidak pernah lalai dari hambanya. Ketika manusia tidak memahami hatimu, ketika keluargamu terlalu sibuk dengan masalah masing-masing, ketika kamu merasa sendirian di tengah orang-orang terdekatmu, Allah lah yang paling dekat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Maka jika hatimu merasa jauh dari keluarga, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jika kamu tidak bisa menjelaskan perasaanmu kepada mereka, sampaikan semuanya dalam sujudmu. Karena dalam setiap air mata yang jatuh karena ketidakpahaman manusia, ada rahmat Allah yang turun untuk menguatkanmu. Satu hal yang perlu kamu tahu, hidup ini bukan tentang siapa yang selalu hadir, tapi tentang siapa yang membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Jika keluargamu sedang menjauh karena ujian masing-masing, jangan biarkan hatimu dipenuhi sangka buruk. Dekatkan mereka, maafkan mereka, dan tetap jadi cahaya. Karena mungkin kamulah satu-satunya cahaya yang masih Allah tempatkan dalam keluarga itu, dan mungkin melalui doamu, Allah akan memperbaiki semuanya. Bagian 4 angan, karma,
dan harapan. Di dalam relung hati manusia ada lapisan-lapisan perasaan yang terkadang tersembunyi rapat. Ada angan yang tak terucap, harapan yang tak berani disampaikan, dan penyesalan yang membakar jiwa. Ada pula rasa takut yang menyelimuti keberanian untuk memilih dan melangkah. Ada yang diam-diam membayangkan masa depan bersamamu, namun hatinya berkata lirih, "Aku tidak pantas untuk dia." Rasa rendah diri, kegelisahan tentang diri sendiri, atau bayang-bayang dosa masa lalu menjadi tembok penghalang yang sulit diterobos. Padahal dalam Islam, setiap jiwa adalah ciptaan Allah yang mulia, penuh rahmat dan kasih sayangnya. Allah mengajarkan kita untuk selalu percaya pada rahmat dan ampunannya, bahwa pintu taubat terbuka seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin kembali. Namun angan-angan itu terkadang terkurung dalam ketakutan. Takut tidak diterima, takut luka lama terbuka kembali, takut bahwa harapan itu akan hancur begitu saja. Sementara dalam diamnya, hati terus berharap. Meski tahu belum saatnya untuk bersuara, ada pula yang dulu menyakitimu, yang dengan kata-kata atau tindakan telah melukaimu dalam kedalaman jiwa. Kini mereka sedang menghadapi karmanya sendiri, bentuk balasan dari Allah atas apa yang pernah mereka perbuat. Dalam hati yang paling dalam, mereka malu mengakui bahwa hidupnya tak pernah tenang. Sejak menyakiti, hati mereka gelisah, jiwa mereka resah, dan dunia terasa berat dipikul. Namun mungkin mereka belum sadar bahwa jalan untuk membebaskan diri dari karma itu adalah dengan bertaubat sungguh-sungguh dan memperbaiki diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 178. Artinya maaf dan kebaikan yang kamu berikan bukan hanya menghapus karma di dunia, tapi juga membukakan pintu rahmat dari Allah. Ada pula yang ingin memilihmu, melepaskan yang lain demi kamu. Namun, keberanian itu belum tumbuh sepenuhnya. Mereka terjebak antara kenyataan dan harapan, antara keinginan dan rasa takut. Dalam Islam, keberanian untuk melangkah juga adalah ujian dari Allah. Berserah diri dan memohon petunjuknya adalah jalan terbaik. Ketika hati bimbang, "Ya Allah, tuntunlah aku pada jalan yang lurus, dan kuatkanlah hatiku untuk memilih yang terbaik." Begitu doa yang pantas dipanjatkan, sebagai tanda bahwa kita menyerahkan segalanya pada kehendaknya. Dan di antara semua itu, ada mereka yang kini melihatmu bersinar lebih terang. Kamu yang dulu mungkin rapuh dan lemah, kini lebih kuat dan berkembang. Kamu telah melewati banyak ujian, dan karena itulah cahaya dalam dirimu semakin terpancar. Hati mereka semakin tergerak melihat perubahanmu yang penuh berkah, penuh keteguhan dan ketulusan. Dalam Islam, perubahan baik itu adalah tanda kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kesesatan. Cahaya itu bukan hanya memantulkan keberhasilanmu di dunia, tapi juga keteguhan iman dan keikhlasan hatimu. Karena sesungguhnya, kekuatan sejati adalah ketika kita mampu tetap rendah hati, memaafkan yang telah menyakiti, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Di akhir segala angan dan harapan, ada satu keyakinan yang tidak boleh hilang, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang terbaik untuk kita. Meski kadang kita belum mampu melihatnya, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, "Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena di balik ujian ada hikmah, di balik kesedihan ada harapan baru, dan di balik luka ada kekuatan yang siap membawamu menuju cahaya yang lebih indah." Teruslah bermimpi walau kadang takut, teruslah berharap walau jalan terasa berat, dan yakinlah bahwa Allah selalu menyertai setiap langkahmu, saudaraku. Jika kamu merasa ada energi yang datang padamu, seolah ada yang memikirkanmu, bisa jadi itu bukan hanya perasaan, itu bisa jadi sinyal yang Allah izinkan untuk kamu rasakan, sebagai pelajaran, sebagai ujian, atau
sebagai pengingat bahwa setiap pertemuan membawa makna. Namun, ingatlah, jangan terlalu berharap pada hati manusia. Teguhkan hatimu hanya pada Allah, karena cinta yang sejati tidak akan membuatmu lemah. Ia akan membawamu lebih dekat kepadanya. Berdoalah untuk mereka yang hatinya pernah menyentuh hidupmu, dan maafkan, bahkan jika mereka tak pernah kembali. Semoga Allah memberi ketenangan kepada setiap jiwa yang masih mencari arah, dan semoga hatimu senantiasa dijaga dalam kebaikan dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.